Di mana, Pak? Ya. Ya. Tadi posisi katanya di bawah, Bang. Posisi harusnya bisa dibuka sama dia katanya. Jadi masih ada katanya. Hubungannya apa nih, Dan? RDX. Gedung RDX. Gedung RDX. Orang kejebak dalam lift. Max, bukan RDX, ini Max. Pekerja sebuah toko handphone di Jalan Cideng, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, terjebak di dalam lift. Kita tanya, ternyata di dalam ada satu orang korban laki-laki. Tadi saya nyalain apa liftnya, tapi bau gosong gitu. Jangan diterusin, terus nanti malah kebakar pula nanti kan. Takut jatuh gitu kan. Ujungnya sampai mana? Nggak tahu saya. Panik berat, tentu saja ini yang dialami dan dirasakan oleh korban. Untung saja dalam keadaan darurat, teriakan minta tolong korban terdengar dan mendapatkan respon. Waktu terus berjalan dan korban masih terjebak di dalam lift. Mereka pun makin panik. Regu penyelamat tim damkar pun mengerahkan seluruh upaya agar nyawa manusia di balik pintu besi tersebut dapat segera diselamatkan. Mana ada kuncinya? Mana ada kuncinya? Iya, ada kuncinya. Atas. Iya di atas. Kan di kayak agak di gembok. Buka ya. Tadi ada yang ke atas. Kita punya namanya alat master key untuk membuka pintu lift. Kita punya alatnya ada master key. Setelah sampai TKP, saya ses up, saya perhatikan, ternyata dia liftnya itu lift barang. Sayangnya, begitu coba membuka lift menggunakan kunci yang telah disiapkan, tim mengalami kendala. Master key yang kita punya itu master key emang untuk lift-lift yang istilahnya merek-merek yang biasa dipakai di umum gitu. Dan ini kan liftnya lift barang, hanya untuk menaikkan menurunkan barang, jadi kita tidak tahu mereknya apa, jadi kuncinya ini nggak ada yang cocok. Nah, itu kendalanya kita. Sambil terus berupaya membuka pintu lift, petugas damkar tentu harus selalu coba memastikan keadaan korban masih dalam status aman dan belum kehabisan nafas. Gimana Pak keadaannya Pak di dalam? Masih aman? Sabar ya Pak. Sebentar Pak, ada lagi diusahakan Pak. Kita lagi usahakan Pak ya. Ya. Kondisi korban sekarang masih oke, masih bisa diajak komunikasi dan masih sadar loh, masih bisa diajak komunikasi. Untuk mempercepat proses penyelamatan, terpaksa tim damkar memilih cara lain, yakni menggunakan alat yang disebut sebagai spreader ini. Setelah kita cek pintu lift, ternyata dia tidak ada lubang kunci untuk membuka pintu lift itu. Dengan terpaksa kita harus membuka pintu lift dengan cara paksa. Jadi kita buka pintu lift itu secara paksa agar pintu terbuka dan korban pun bisa keluar. Walaupun pintu lift mengalami sedikit kerusakan karena upaya pembukaan paksa, tetapi itu semua sebanding dengan keberhasilan menyelamatkan nyawa korban. Korban pun berhasil diselamatkan tanpa luka apapun. Parah. Aman? Nggak nyesek napas? Enggak, kalau nyesek deg-degan doang. Iya, panik. Panik attack ya. Clear, aman? Ya, makasih Pak ya. Ya. Sekitar 2 menit atau berapa gitu tiba-tiba mati lampu. Nah, saya masih di dalam lift dan itu posisinya seperti sedang turun dari lantai 2 ke lantai 1. Nah, setelah nggak lama lampunya nyala lagi tapi liftnya tetap mati. Sebenarnya kurang lebih kayaknya lebih dari 30 menit deh. Saya kejebak sampai saya memutuskan untuk panggil damkar dan teman saya datang ke tempat pemadam kebakaran tersebut. Kenapa saya bisa berpikiran untuk memanggil damkar? Karena yang seperti saya lihat di sosial media,
pemadam kebakaran itu tanggapannya cepat ya. Tanggapannya cepat dan saya tidak berpikir panjang untuk menyuruh teman saya untuk memanggil damkar. Jika memang terjebak di dalam lift, pertama, jangan panik. Segera hubungi operator lift. Yang kedua, semua orang pasti megang handphone. Segera hubungi 112. 112 langsung nanti itu nomor itu bisa langsung ke pemadam. Laporan itu nanti bisa langsung masuk, laporan bisa langsung ke pemadam dan kita bisa langsung bergerak ke TKP. Lebih cepat lapor, lebih cepat kita sampai ke TKP. Dengan kerjasama, ketangguhan, dan dedikasi, nyawa yang terjebak berhasil diselamatkan. Tugas mereka belum usai sampai di sini. Selalu siap siaga, selalu berjaga. Karena bagi mereka, panggilan darurat bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk menyelamatkan nyawa sesama.